Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai teori modern perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Delvia Firlina Putri dengan NPM 234014748. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Agustin dengan NPM 234014754. Yang pertama ada teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional merupakan teori yang menjelaskan bahwa perdagangan antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam atau biaya produksi, tetapi juga oleh inovasi, teknologi, skala ekonomi, siklus hidup produk, dan keunggulan kompetitif suatu negara. Teori ini hadir sebagai penyempurna teori perdagangan klasik dalam menjelaskan fenomena perdagangan global saat ini. Selanjutnya ada product life cycle theory atau teori siklus hidup produk. Teori yang dikemukakan oleh Raymond Vernon ini menjelaskan bahwa suatu produk akan mengalami beberapa tahap perkembangan. Seiring perubahan tahap tersebut, lokasi produksi dan pola perdagangan internasional juga ikut berubah. Tahapannya meliputi introduction atau perkenalan. Produk baru diciptakan dan diproduksi di negara maju. Kemudian ada growth atau pertumbuhan, di mana permintaan meningkat, ekspor pun mulai berkembang. Selanjutnya ada maturity atau kedewasaan. Produksi mulai dipindahkan ke negara yang biaya produksinya lebih rendah. Selanjutnya ada decline atau penurunan. Produk menjadi umum dan negara berkembang menjadi produsen utamanya. Contohnya seperti perkembangan produksi smartphone yang awalnya didominasi oleh negara Amerika Serikat, kemudian banyak diproduksi di negara seperti Cina, Vietnam, dan negara berkembang lainnya. Kelebihannya adalah menjelaskan perubahan lokasi tersebut, yakni perubahan lokasi produksi, kemudian menjelaskan perubahan pola ekspor dan impor. Kelemahannya, tidak semua produksi mengikuti siklus yang sama. Kurang sesuai untuk produksi digital yang siklusnya sangat cepat. Kemudian ada new trade theory atau teori perdagangan baru. Teori ini dikembangkan oleh Paul Krugman. Menurut teori ini, perdagangan internasional terjadi karena adanya economies of scale atau skala ekonomi dan first mover advantage, bukan hanya karena perbedaan faktor produksi. Konsep utamanya skala ekonomi menurunkan biaya produksi. Perusahaan yang memproduksi dalam jumlah besar menjadi lebih efisien. Negara yang dulu mengembangkan industri tersebut memperoleh keuntungan yang lebih kompetitif. Konsumen memperoleh lebih banyak pilihan produksi. Sebagai contohnya, ada Boeing dan Airbus dalam industri pesawat. Ada Samsung dan Apple dalam industri elektronik. Kelebihannya yakni menjelaskan perdagangan antara negara maju, menekankan pentingnya inovasi dan teknologi. Kelemahannya dapat memperkuat dominasi perusahaan besar, persaingan bagi perusahaan kecil menjadi sulit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Porter's Diamond Model. Di sini dijelaskan bahwa model yang dikembangkan oleh Michael Porter untuk menjelaskan mengapa suatu negara memiliki keunggulan bersaing pada industri tertentu. Di sini ada 4 faktor utama, yaitu yang pertama ada faktor condition yang berisi SDM, teknologi, infrastruktur, dan sumber daya. Ada faktor yang kedua, demand conditions, yang berisi permintaan domestik yang tinggi untuk mendorong inovasi. Yang faktor ketiga, relate and support industries, yang berisi mengenai industri pendukung yang kuat meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, faktor keempat, firm strategy, structure, and rivalry, yang berisi mengenai strategi perusahaan dan persaingan domestik mendorong efisiensi. Lalu di sini juga dijelaskan mengenai competitive advantage of nations, yang dimana ini menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif yang merupakan kemampuan suatu negara menghasilkan barang atau jasa yang lebih bernilai dibanding negara lain melalui inovasi, kualitas, efisiensi, dan produktivitas. Di sini ada 5 poin faktor pembentuk. Di
diantaranya inovasi dan teknologi, SDM yang berkualitas, infrastruktur yang baik, investasi, penelitian, dan pengembangan, dan yang terakhir, kebijakan pemerintah yang mendukung. Lalu di sini juga ada contohnya seperti Jepang yang menciptakan di bidang otomotif, Korea Selatan di bidang elektronik, Swiss membuat jam tangan, dan yang terakhir Indonesia yang menghasilkan nikel dan kelapa sawit. Baik, pada penghujung dijelaskan kesimpulannya yang dimana teori modern perdagangan internasional melengkapi teori klasik dengan menekankan inovasi, teknologi, skala ekonomi, dan sumber daya saing. Yang kedua itu dijelaskan juga produk life cycle theory, yang dimana menjelaskan perubahan lokasi produksi sesuai siklus produk. Dan yang ketiga dijelaskan new trade theory, menjelaskan pentingnya skala ekonomi dan keuntungan sebagai pelopor pasar. Dan yang keempat ada Porter's Diamond Model, yang dimana menunjukkan faktor-faktor yang membentuk daya saing suatu negara. Dan yang terakhir dijelaskan mengenai competitive advantage of nations, yang dimana menjelaskan bahwa keberhasilan perdagangan internasional ditentukan kemampuan negara menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan produktivitas. Sekian pemaparan materi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.